Belum tidur? Menunggu kamu. Ah, Siapa yang kamu pulang bersama malam ini? teman. Teman siapa? Kamu tidak tahu. Aku tahu semua temanmu. Jika aku tidak mengenalmu, aku benar-benar ingin mengenalmu. Siapa itu? Ah, Namanya Jingjing. Gadis yang sering datang ke aula dansa. Akademi Tari. Jika kamu benar-benar ingin tahu, aku akan memperkenalkannya lain hari. Aku akan memperkenalkan kamu. kamu benar-benar jujur dan toleran. Jangan berpikir sekarang berpura-pura polos. Aku percaya tidak ada apa-apa di antara kalian berdua. Jika benar-benar tidak ada masalah, kalian berdua akan berjalan bersama begitu dekat. Berjalan bersama begitu dekat. Hari ini adalah yang terakhir. Tidak akan ada lagi. Kamu hanya perlu percaya padaku. Itu bagus. Kamu bersumpah. Aku bersumpah ini yang terakhir. Kenapa? Masih tidak bisa bersumpah kan? Jingjing, aku pergi dulu. Oke. Kamu Jingjing. Ya aku? Aku istri Qi Wei. Kenapa aku datang untuk melihatmu? Aku pikir kamu seharusnya sangat jelas dalam pikiranmu. Aku hanya ingin memberitahumu secara langsung. Jangan selalu memikirkan suami orang lain. Itu milik orang lain, bukan milikmu. Orang tuamu tidak mudah untuk membiayai pendidikanmu. Jangan melakukan apapun. Apakah kamu mengerti itu adalah sesuatu yang membuat mereka merasa malu? Kamu pasti kakak Simei kan? Jangan panggil aku kakak. Siapa kakakmu? Aku tidak percaya ini. Apakah kamu salah paham? Dengarkan aku menjelaskannya padamu. Aku tidak mau mendengarnya. Mengapa aku harus mendengarkan penjelasan dari pihak ketiga? Mendengar itu tidak benar. Melihat itu percaya. Aku melihat kalian bersama tadi malam. Kamu mengikuti kami. Aku turun untuk menjemput suamiku. Itu macam apa menguntitnya? Jingjing. Aku akan memberimu nasihat. Kamu masih muda sekarang. Kamu harus belajar dengan giat. Kalau kamu benar-benar ingin pacaran, kamu harus mencari cowok yang baik. Pacaran secara terbuka dan jujur. Daripada pergi mencuri pria yang sudah menikah. Aku ingin merebutnya darimu. Tapi aku tahu aku tidak bisa mengambilnya. Kamu satu-satunya yang selalu kubicarakan. Dia ingin bersama dengan yang dia cintai. Tidak ada gunanya merebut. Tapi sekarang aku tidak mau merebut lagi. Aku sangat senang menyaksikan legenda cinta kalian. Aku juga merasa sangat bahagia. Hahaha, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Legenda cinta. Haha. Kamu menceritakan kisahmu dari awal sampai akhir padaku. Tadi malam saja, ketika kamu melihat kami bersama, dia memberitahuku. Dia menceritakan kisahmu padaku, hanya untuk memberitahuku. Dia tidak akan meninggalkanmu. Biarkan aku mundur. Aku mengerti semuanya. Tapi aku benar-benar tidak menyangka. Kisah cinta yang lebih mengejutkan daripada di film, terjadi dalam kehidupan nyata. Aku juga mengerti berat diriku sendiri. Di depan cinta kalian, aku bukan apa-apa. Qi Wei. Itu yang dia katakan padamu tadi malam. Kak Xingmei, kamu tahu tidak? Di pikiranku, kamu adalah wanita paling bahagia di dunia. Tapi kamu tahu, wanita paling bahagia di dunia mungkin juga wanita yang paling terluka. Seberapa dalam cinta? Seberapa dalam rasa sakit? Apa artinya? Kamu tidak perlu mengerti. Apa maksudnya?
Sekarang aku mengerti. Jingjing, terima kasih sudah memberitahuku ini. Kamu akan menemukan pria baik. Hari spesial apa hari ini? Bukan hari spesial. Ini hari yang sangat bahagia bagiku. Aku tidak marah lagi. Apa yang kamu pegang di tangan? Aku membuatmu marah. Belikan sesuatu untuk menyenangkanmu. Maka aku harus melihat apa itu. Hari itu kamu berhenti untuk melihatnya. Aku melihat. Aku tahu kamu menyukainya. Kamu benar-benar membuang uang ini. Seberapa mahal ini? Kamu suka? Sangat suka. Terlihat bagus? Supirnya lebih tampan atau orangnya lebih tampan? Orangnya lebih tampan. Haha, tidakkah kamu merasa seperti pasangan tua? Aku merasa sedikit ketika kamu tiba-tiba memujiku. Aku tidak tahan, hahaha. Sangat cantik. Haha, kamu masih bodoh. Ayo makan, ayo makan. Xiao Zhang, berikan aku 20.000 yuan saja. Aku benar-benar minta maaf kakak. Aku benar-benar tidak punya uang. Keluarga pacarku sedang membeli rumah baru. Memberikan semua uangnya padanya. Maka kamu berikan padaku. Ya kakak, aku punya uang, bagaimana mungkin aku tidak meminjamkannya padamu? Mengapa kamu tidak bertanya pada orang lain? Aku sudah kemana-mana. Kalau tidak ada uang di rumah, keluarga itu punya uang? Mereka juga butuh. Hei, semua orang kekurangan uang sekarang. Membeli rumah. Kalau tidak aku akan mulai bisnis. Oh tidak lagi. Aku harus naik. Istri dan anak-anakku menungguku untuk makan. Aku benar-benar minta maaf kali ini, saudara, tidak apa-apa. Menantu perempuan. Aku ingat sebuah cerita. Cerita ini tentang pasangan yang saling mencintai. Mereka berdua hidup sederhana. Hari-hari kecil yang bahagia. Satu Natal. Sang istri ingin memberi suaminya hadiah. Karena suaminya memiliki jam saku warisan. Istriku memiliki rambut panjang hitam dan berkilau. Dia ingin membeli rantai jam emas untuk suaminya. Tapi tidak ada uang di rumah. Jadi sang istri memilih untuk menjualnya. Rambut panjang hitam dan berkilauku. Untuk membeli rantai jam emas itu untuk suaminya. Tapi pada hari itu, suaminya menjualnya. Jam saku emas. Untuk membeli sisir rambut yang sangat cantik untuk istrinya. Satu set sisir rambut. Jadi ini adalah tragedi. Hadiah yang mereka berdua siapkan dengan hati-hati, semua tidak berguna. Tapi mereka menerima sesuatu yang lebih berharga dari hadiah ini. Harta tak ternilai. Seperti
Bagus dikatakan. Kita berdua ingin seperti mereka, tetap mencintai. Salahkan aku hari itu. Aku seharusnya tidak terlalu buru-buru memberitahumu bahwa aku mengakui kesalahanku. Mereka adalah pasangan tua yang sudah menikah begitu banyak tahun. Aku tidak tahu bagaimana sifatmu. Bersulang. Aku akan buka pintu. Zhao Zibo, kamu di sini. Mari minum bersama. Ayo. Kakak Bo ada di sini. Aduh. Ini tidak nyaman untukmu bukan? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo duduklah. Aku tidak akan duduk. Qi Bei itu. Ayo kita bicara di luar. Ada sesuatu. Apa masalahnya? Kalau ada yang mau dibicarakan, bicara saja di rumah. Dan kau anggap aku orang luar. Kau tahu itu bukan apa-apa. Aku hanya ingin meminjam uang. Berapa? 30.000. Prunes. Ambilkan untuk Zimo. Terima kasih. Kenapa kau meminjam uang? Si Mei jangan tanya. Aku pasti ada keperluan mendesak untuk meminjam Hei, uang. aku tahu. Uang ini bukan jumlah kecil. Tanya ke kantor pusat. Ah. Sin Mei. Zibo pasti ada gunanya untuk uang itu. Jangan terlalu banyak bertanya. Aku tahu untuk siapa dia meminjam uang tanpa bertanya. Saudaraku hanya sangat khawatir tentang satu orang. Dia harus meminjam uang dariku tanpa memberitahu. Maka orang itu pasti Niu Shurong. Aku tebak benar. Sin Mei, aku datang kepadamu karena aku benar-benar bingung. Shurong memang dalam masalah. Sangat dingin, tidak ada bisnis sama sekali. Sekarang aku lihat toko ini tidak punya cukup uang. Aku benar-benar meminjamnya. Aku juga tidak meminjamnya. Kalau tidak ada cara lain, aku benar-benar tidak akan datang menemuimu. Zhao Zibo, bisakah kau sadar? Niu Shurong dalam masalah. Kau diam-diam meminjam uang dari Qi Wei tanpa memberitahuku. Apa yang terjadi? Kau pikir ini tidak cukup kacau? Apa kau saudaraku yang sebenarnya? Tebakanku adalah, biarkan kau tahu, pasti tidak akan meminjam. Tentu saja aku tidak akan meminjamnya. Aku tidak akan meminjamkannya kepada siapapun yang aku temui. Oke, kalian tidak akan meminjamkan. Bagaimana dengan Shurong? Aku melihat Shurong jatuh. Bukankah ini mendorongnya ke dalam api? Siapa yang mendorongnya ke dalam api? Dia sendiri yang membuat kesalahan. Aku meninggalkan pabrik karena merasa malu. Apa hubungannya ini dengan kita? Putih baru. Aku tahu kalian berdua bermusuhan. Jika aku tidak memperkenalkan ini kepada siapapun, apakah aku perlu datang kepadamu? Kakak. Lagi-lagi hal yang sama. Festival. Tapi aku hampir terharu olehmu. Teman dalam kesulitan adalah teman sejati. Niu Shurong sedang dalam masalah. Momen kritis ini. Aku benar-benar bisa melihatnya. Pria mana yang tulus padanya? Bangun. Kamu. Bantu aku pergi. Bagaimana? Pergi ke villa dan tanya. Dingin. Jika kamu menyesal, belum terlambat. Aku bersedia meminjamkan uang kepada Paman Niu. Tidak akan. Bagaimana mungkin aku menyesal? Kamu sudah membuat keputusanmu. Maka aku akan mendukungmu tanpa syarat. Jangan khawatir. Jika kamu bilang tidak ingin meminjamkan, maka jangan pinjamkan. Prune. Bahkan jika kamu melawan seluruh dunia, aku pasti akan berdiri di sampingmu. Mereka semua adalah musuhku. Mereka salah.
Hei meja nomor 5. Oh bos. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Paman kian mengembalikannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Istriku memberitahuku. Dia bilang ingin membuka toko pakaian. Aku cukup senang. Jadi dari mana dia mendapatkan uang itu? Hipotek rumah. Pinjaman bank. Dia menggadaikan rumahnya. Oke. Tidak ada kenangan indah dari rumah tua itu. Jual saja dengan hipotek. Ya ampun saudaraku. Kamu tahu grup kita. Kenapa mereka semua memanggilmu saudara? Kamu terlalu bersingkat menggembelali. Menganggap urusan orang lain sebagai urusanmu sendiri. Bikin masalah untuk dirimu sendiri lagi. Setelah selesai tidak ada yang menghargai kebaikanmu. Oke, lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Berhenti memberiku nasihat. Berani aku. Tapi menurutku, aku sangat mengagumi Shurong. Biasanya tidak banyak bicara. Kamu punya keberanian untuk melakukan hal besar. Pria baik-baik tidak berani menggadaikan rumah mereka ke bank. Aku berani melakukannya. Aku pikir dia bisa mewujudkannya. Cepat saudari-saudari. Hei, aku datang. Hai. Kalian masuk dan duduk dulu. Bir. Minum sedikit saja. Yo. Bermain domba kecil. Biasanya aku menyuruhmu minum sedikit. Kenapa kamu cemberut padaku? Saat dia bilang gadis baik. Ahem. Jangan cari mati. Tolong biarkan aku hidup 2 tahun lagi. Kalian ngobrol. Anggurnya datang. Bajunya bagus. Benarkah tidak apa-apa? Kalau begitu aku akan sering memakainya nanti. Di mana kalian biasanya beli baju? Cuma toko-toko kecil di pasar. Baju di mall besar bagus. Terlalu mahal untuk dibeli. Aku lewat hari itu. Aku baru lihat toko baru buka. Bajunya bagus, tampilannya bagus. Benarkah kalau baju de Casey alamatnya sekarang? Aku khawatir di mana beli baju. Hei, aku lewat toko New Shuang hari ini. Lumayan ramai. Itu. Dia menggadaikan rumahnya untuk mendapatkan pinjaman. Bagaimana jika tokonya tidak berjalan dengan baik? Bukankah tidak ada yang tersisa? Itu. Tapi itu bisnismu sendiri. Bagus menjadi bos sendiri. Jujur saja aku iri padanya. Kamu. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Menantu perempuan. Kami tidak iri padanya. Bagaimanapun. Atau haruskah aku berkeliling sendiri? Aku tidak ingin kamu bekerja terlalu keras. Jangan lakukan itu. Dia punya toko pakaian, kamu punya aku. Ya. Aku adalah wanita paling bahagia di dunia karena aku memiliki kamu. Aku tidak pernah lebih bahagia daripada hari-hari ini. Bahagia. Sekarang aku memiliki kamu. Hidupku lebih manis daripada madu. Tidak ada masa depan. Ini akan lebih baik nanti. Tapi aku juga tahu bahwa kadang-kadang wanita yang sangat menyedihkan. Bawa anak-anakmu. Jika aku punya waktu luang 2 hari ini, aku akan pergi ke tokonya yang baru dan membeli beberapa pakaian, mendukungnya. Bagus.
Selamat datang. Selamat datang. Yo, kenapa kamu di sini? Tentu saja aku di sini untuk membeli pakaian, bukan karena kamu di sini. Aku pikir ini pasar sayur. Apa yang kamu bicarakan? Dongfang berhenti bicara dan mulailah bekerja. Hei Shurong, berapa harga gaun ini? Aku benar-benar tidak di sini untuk membuat masalah. Aku datang ke sini dengan tulus untuk membeli pakaian. Aku sudah mendengar semuanya tentang kamu. Bagaimanapun kamu adalah ibu dari Kishenan. Bahkan jika Kiwei tidak peduli padamu, aku harus datang untuk membantumu. Ya, terima kasih sebelumnya. Tapi aku benar-benar nggak butuh kamu urusin urusanku. Apa yang aku bilang? Angin apa yang bertiup hari ini? Zhao Qingmei ini ternyata berubah jadi orang baru. Ternyata musang itu nggak ada niat baik saat memberi salam tahun baru ke ayam. Ngapain kamu di sini? Kamu di sini buat nonton acara? Atau tunjukin sayang? Kamu merasa jadi pemenang dalam cinta? Datang ke Nyo Shurong buat carry kepercayaan diri. Dia kasihan sama Shurong. Aku kasih tahu kamu, nggak perlu sama sekali. Ngapain sok suci? Aku lagi ngobrol sama New Shurong di sini, bukan urusanmu. Kebaikanmu dianggap biasa ya? Bukan urusanku. Kamu pikir, Kiwei kamu setia sama kamu? Aku ingat kayaknya belum lama ini. Kiwei keluargamu, nitipin uang 30.000 yuan ke anak ketigaku. Buat apa dia pinjam uangnya? Oh iya? Buat buka toko Shurong kita. Shurong kita punya tulang punggung. Dia nggak akan pernah ngembalin. Aku gadai rumah buat buka toko ini. Kenapa kamu nggak bersihin pantatmu? Dan masih aja pamer di luar, nggak merasa malu? Kamu ngomong sembarangan. Ini nggak mungkin. Nggak percaya? Kamu kenal aku? New Shurong dan yang lain. Benar nggak? Punyamu juga keren banget. Dibeli di mana? Di toko pakaian Xiao Niu di Jalan Jansin. Oke, lain kali aku ajak kamu. Papa yang baik. Barusan kamu bilang di mana beli bajumu? Toko pakaian Xiao Niu itu, di Jalan Jansin. Kiwei yang rekomendasikan ke aku. Dia nggak bilang ke kamu? Baju Xin Mei itu keren banget. Ayo kita belanja bareng. Oke. Next time we go together. Apa yang terjadi? Dia tanya aku di mana aku beli bajunya. Aku bilang, ada apa? Apa aku ngomong sesuatu yang salah? UPS. Kamu bilangnya bagus banget. Kenapa? Oke UPS, hal kecil aja, segitu aja. Apa itu hal kecil? Apa bohong ke aku itu hal kecil? Oke. Biar aku jelasin ke kamu. Aku nggak mau dengar penjelasan apapun dari kamu. Aku nggak mau dibohongi lagi sama kalian. Anggap aku bodoh aja. Gak ada yang main-main sama kamu. Aku tahu aku seharusnya gak sembunyikan ini dari kamu tapi gimana aku harus bilang ke kamu? Jing Yue, aku mohon. Bilang aja jujur ke aku. Apa kamu beneran cinta sama aku? Apa kamu beneran mau sama aku selamanya? Tentu aja aku beneran. Aku yakin itu benar. Aku juga kira itu benar. Kamu akan nabung uang rokok buat beliin aku Shell Sutra. Kamu nggak akan pernah lakuin apa yang aku minta. Zibo minjem uang ke kita. Kamu takut aku marah jadi kamu nggak mau kasih. Tapi ini semua bohong. Kamu sembunyikan dari aku. Diam-diam kasih uangnya ke Yu Laosan buat Shurong. Kamu biarin Dongfang ngetawain aku di depan Shurong. Kiwei, kamu bilang
Bahkan kalau aku melawan seluruh dunia, kamu akan selalu ada di sampingku. Tapi, kenapa setiap kali aku sama Liu Shurong, kamu selalu ada di sisinya? Aku udah berantem sama Liu Shurong seumur hidup. Kalah terus, kalah terus. Aku kira aku nikah sama kamu, nggak perlu berantem lagi. Kita akan bersama selamanya. Kenapa kamu? Apakah kamu akan menipuku? Qi Wei. Apakah aku kalah lagi kali ini? Apakah kamu akan meninggalkanku? Apakah aku akan kehilanganmu? Aku berjanji. Dari sekarang aku tidak akan bersentuhan dengan Liu Shurong lagi. Kokorobi. Aku tidak akan membuka aula dansa lagi. Aku mengikuti semua ini. Ini tidak akan penting lagi. Kokorobi. Antara siapapun dan kamu. Aku ada di pihakmu. Ini yang terakhir kali kan? Jangan bohong padaku lagi. Jangan bohong padaku lagi. Hahaha. Oh, oh. Julong, kamu sangat hebat. Setengah kota terkejut olehmu. Oh hahaha. Kamu ini bos. Hei, apa yang kamu panggil aku tadi? Kenapa masih bercanda? Kamu umur berapa? Masih anak kecil. Oh oke. Lihatlah tempat parkir besar ini. Sudah selesai. Jika aku tidak bisa sukses di masa depan, aku akan mengikutimu. Hati-hati jika kamu benar-benar berakhir denganku di masa depan mulut gagak. UPS. Bos. Kamu bilang ini benar-benar seperti arus berbalik. Siapa yang menyangka Liu Shurong adalah orang paling hebat di sini? Aku baru saja datang darinya. Buka toko baru. Oh, pemandangan itu. Bendera merah berkibar. Kembang api meledak.
Bagaimanapun itu benar-benar spektakuler. Oke. Apa yang bagus? Jadi kamu tidak berencana untuk pergi ke sana dan melihat? Aku tidak akan pergi. Ini pemandangannya. Aku akan membantumu melihatnya. Apa artinya ini? Aku benar-benar berencana untuk memutuskan kontak dengannya. Apa yang dikatakan majikan harus dihitung. Kurasa mereka berdua baik-baik saja sekarang. Sungguh damai. Begitu banyak tahun telah berlalu. Apa lagi yang tidak bisa kamu lewati? Damai itu tidak mudah. Jangan membuat masalah. Katakan pada bayi besarmu. Pabrik Xinmei belum berjalan dengan baik belakangan ini. Dia memiliki temperamen yang sangat kuat, yaitu saja sekarang. Jangan mendekatiku dan membicarakan aku di belakang lagi. Oke, kamu sudah memberitahuku. Jangan khawatir. Tapi tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus. Aku datang ke sini dulu. Hei, apa yang harus kulakukan jika ini terus berlanjut? Minum angin barat laut. Gaji ini tidak bisa dibayar. Ya lebih baik diberikan kepada orang lain. Shurong sedang bekerja. Ya bisnis Shurong semakin besar. Mereka akan membuka rantai itu. Apakah mereka semua bos besar? Hei kainku, hei hei hei. Apakah kamu benar-benar perlu? Bukankah itu hanya seekor sapi? Toko baru Shurong sudah buka? Bukan, aku tidak tahu. Hei, bagaimana mereka bisa begitu mampu? Aku punya kabar baik untukmu. Komunisme datang lebih awal. Liu Shurong mengundang kita makan malam-malam ini. Benar atau salah? Makan seafood hidup sungguhan. Oh, cepat-cepat bekerja dan pergi. Beberapa orang? Oh, kurasa kamu sebaiknya tidak pergi. Aku tidak bilang aku akan pergi. Kenapa? Jika ini aku merasa malu untuk pergi. Kamu bilang orang ini karirnya sukses. Tokonya begitu besar. Oh, beberapa orang? Aku bahkan tidak bisa membayar gajiku. Ini aku, asam menghalangi hatiku. Aduh, aku tidak bisa menelan ini. Kalau aku nggak bisa menelannya. Tapi kamu harus makan lebih banyak. Lihat kamu kurus banget. Kayak monyet. Kamu ngomong apa sih? Hahaha, kalian masih ketawa. Jangan lihat aku karena aku kurus. Aku akan mengajarimu satu persatu kalau aku balik. Masih ketawa. Dan Kamu minum alkohol. ketemu saudara perempuan Changi, aku minum lebih banyak karena senang. Pas kita semua ketemu, mereka semua masih muda. Waktu berlalu begitu cepat. Kamu cuma emosional. Jangan pernah minum alkohol. Aku terlalu bersemangat, sampai nggak peduli apapun. Minum air. Oh, aku belum bisa berhenti. Aku punya banyak hal yang harus dilakukan. Bukan ini aku. Aku nggak bisa selalu mengandalkanmu. Aku bisa melakukannya sendiri. Kamu pikir aku melakukan ini gratis? Kamu harus mentraktirku makanan enak dan minuman pedas. Om, kamu sudah capek seharian. Juga minum alkohol. Kamu terus berjuang. Tubuh ini nggak kuat. Tugasmu sekarang adalah pulang dan tidur. Oh benar, Kak Zibo. Gimana softwaremu? Aku nggak ngomongin kamu. Lihat, punyaku. Toko baju Mavericks. Semua dari lapak pinggir jalan. Sudah diwarnai sampai titik ini hari ini. Kok nggak ada gerakan sama sekali? Siapa bilang nggak ada lagi? Aplikasi yang aku kembangkan banyak yang download. Dan reviewnya bagus banget. Kenapa kamu nggak buka perusahaan software? Enggak, aku nggak ada waktu. Aku kerja hari ini. Asang AC nggak makan waktu cukup. Punya waktu itu, saya mungkin bisa mengembangkan beberapa aplikasi baru lagi. Kurasa aku bisa membantumu lebih banyak. Kamu bisa kembali ke Weiran. Bukankah dia selalu ingin kamu kembali dan membantunya? Sejujurnya aku memikirkan Weiran. Aku bisa membayangkan betapa kerasnya dia bekerja di Shanghai selama ini. Betapa sulitnya.
Menderita, penderitaan yang mereka alami mungkin tidak kalah dengan Jianhu Farm dulu. Karena aku tidak bisa melawannya sampai ke ujung dunia. Perusahaan sekarang berkembang sangat baik. Kamu membiarkan aku kembali dan berbagi kemenangannya. Aku tidak bisa melakukan hal seperti mengambil keuntungan dari orang lain. Kak Zibo, bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Lihat, sekarang jalanan penuh dengan iklan komputer Zibo. Perusahaan Weiran begitu besar. Masa depan lainnya pasti akan melibatkan industri pengembangan perangkat lunak. Aku rasa kamu tidak mengambil keuntungan darinya dengan kembali. Tapi kita bisa bekerja sama dengannya untuk mengembangkan pasar baru. Shurong, kamu benar-benar terdengar seperti wanita yang kuat. Hei, kamu tidak menyukaiku lagi? Ini, seorang freelancer di bawah bendera teknisi AC. Bukan itu yang aku maksud. Aku hanya berharap kamu bisa hidup lebih baik. Aku baik-baik saja. Aku melakukan apa yang aku suka setiap hari. Aku masih bisa sering melihatmu, masih bisa membantumu. Ini tidak baik. Hei, Kenapa? Ayah Hei. Kenapa kamu melakukan ini? sudah. Pinggangmu tidak baik. Biarkan Zhao Zibo yang melakukan ini. Kak berhenti berteriak. Hari ini toko Shurong buka. Kakakmu sibuk di sini. Dengan prestasi kecilnya, ketika aku mendengar Shurong segera keluar. Kamu sedang membicarakan kakakmu dan Shurong. Baik selama bertahun-tahun. Seharusnya tidak menikah. Masih tetap bersama. Kamu tidak bisa bertanya atau mengatakan. Kamu bilang saja, dia melotot ke arahmu. Tidak bisa mengendalikannya. Kenapa kamu peduli? Siku-sikunya sudah bengkok keluar sejak lama. Tolong jangan marah. Aku memarahinya. Zibo, sudah larut malam. Sudah lewat jam 1. Aku traktir kamu makan malam. Oh, sudah lewat jam 1. Aku lelah seharian. Pulang dan istirahat cepat. Tapi aku ingin pergi bersamamu. Aku tahu apa yang akan kamu katakan. Aku juga tahu kamu ingin berbuat baik padaku. Tapi Shurong, aku percaya kamu yang paling mengerti aku. Jadi, Plum, kakakmu sedang dalam masalah. Apa yang terjadi padanya? Aku tidak tahu. Unitnya menelepon. AC jatuh dari lantai 2. Sekarang di rumah sakit. Selamat datang. Selamat datang. Kamu masih berani buka toko di sini untuk cari uang? Niu Shurong. Tentu saja aku buka toko untuk cari uang. Jangan cari masalah. Aku sedang mencari sesuatu. Berapa banyak uang yang kamu hasilkan tidak ada hubungannya dengan kamu menghasilkan uang dengan nyawa kakakku. Itu tidak boleh. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Kakakku patah kaki karena kamu. Aku tidak bisa melakukan apa-apa di rumah. Kamu pura-pura tidak terjadi apa-apa. Buka toko di sini saja kan? Apa yang kamu katakan? Dia patah kaki. Kenapa kamu pura-pura? Bukankah kamu yang menyuruhnya pasang aset untukmu di tengah malam? Bisakah dia jatuh? Untungnya kali ini hanya dari lantai 2. Kalau lebih tinggi, aku beritahu kamu, Niu Shurong, kamu tidak bisa berdiri di depan saya dan berbicara dengan baik sekarang. Ziboge. Apa berat? Kamu berpura-pura peduli padanya sekarang. Apakah kamu peduli padanya selama ini? Dia tidak pergi kencan buta karena kamu. Tidak mencari pasangan atau menikah. Dia merusak karirnya untuk kamu. Sekarang saya terluka untuk kamu. Ayah saya sudah tua. Sekarang saya harus merawatnya. Semua ini karena kamu. Apakah kamu masih punya hati nurani? Kakak saya memberikan seluruh hatinya untuk kamu. Bagaimana dengan kamu untuknya? Apakah kamu pernah memikirkannya? Apakah kamu pernah melakukan sesuatu untuknya? Liu Shurong berbicara tentang keegoisan. Mengenai masalah kakak saya, tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Kamu hebat. Zhao Shuziboge, apakah dia di rumah? Hei, saya di sini. Di dalam rumah. Haha, saya naik. Oh, pergi. Oke, saya tidak akan merawat kamu.
kamu Hei sudah. hei hei. Kakak Zibo meminjam. Hei paman, kenapa kamu di sini? Hei, kesini, ada orang di toko. Lihat, berhenti khawatir tentang saya. Bagaimana kakimu? Oh baiklah. Ini patah tulang kecil. Bisa berjalan sekarang. Saya senang kamu baik-baik saja. Oke, lalu bangun dan pergi ke suatu tempat dengan saya. Kamu mau kemana? Ikuti saya dan kamu akan tahu. Ini dia. Mr. Liu, silakan ke sini. Mr. Liu, silakan tonton dulu. Pergi dan sibuk. Bagaimana kalau buka toko komputer di sini? Kamu familiar dengan hardware, juga mengerti software. Saya pikir ini tempat yang sempurna untuk kamu. Kamu tidak perlu khawatir tentang sewa saya. Uangnya sudah dibayar. Kontraknya sudah ditandatangani. Kamu hanya perlu melakukan yang terbaik di sini. Itu saja. Shurong, aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak butuh bantuanmu seperti ini. Aku tidak membantumu. Aku memintamu untuk membantuku sekali. Beri aku kesempatan untuk membalasmu. Aku sudah terlalu banyak berhutang padamu. Teman-teman sekelas, hari ini kita akan membahas pelajaran 11. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adu banteng? Adu banteng? Daugi. Tidur di kelas. Itulah mengapa nilaimu tidak meningkat. Berdiri di luar. Bukin Guru. Keluar dan berdiri. Oke, mari kita lanjutkan membahas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembuatan kertas. Wu Zheng, kenapa kamu tidur di kelas? Aku mengerjakan PR sampai jam 2 pagi tadi malam. PR-nya tidak sebanyak itu. Ibuku bersikeras agar aku mengalahkanmu dalam ujian ini. Ini mudah. Aku akan membimbingmu. Kamu bisa mengalahkanku dalam ujian. Lupakan saja. Ibumu pasti akan memberitahumu ketika kamu pulang. Hei, orang tua kita selalu memeras kita untuk uang. Fakta. Hei, ini tidak akan berhasil. Kita harus mencari cara. Bagaimana kalau ini? Hei, kamu dapat peringkat pertama dalam ujian. Aku yang dapat peringkat pertama. Dengan begitu kita tidak perlu bertengkar. Shengnan, kamu memang jenius. Tentu saja. Haha masih berdiri. Ya, guru tidak membiarkan aku pergi. Kalau begitu aku akan masuk dulu. Ah, Permisi, apakah namamu Zhao Zibo? oh iya. Namaku Joy. Aku di sini untuk wawancara. Oh. Silahkan duduk. Bos, komputer ini dijual berapa? Ini Sanpapai. Bisa lebih murah enggak? Oh, ini sudah murah. Kamu mau yang lebih murah? Kami punya barang murah di sini. Oke. Jangan khawatir, siapa yang mau hemat uang? Hai. Tidak. Bro, abaikan dia. Ya betul, komputer kami semua dijual dengan harga asli. Nah, kamu lihat kami tidak seperti keluarga mereka. Kamu beli apa? Kirim ini dan itu. Banyak produk cacat yang tidak berguna. Komputer kami di mana? Hanya mesin telanjang. Tapi harga terendah. Kamu pikir ini oke? Oke, kasih saya satu. Menjadi? Cepat, oh.
Oke, terima kasih. Selamat datang lagi lain kali. Oh bagus, selamat tinggal hati-hati. Apakah saya berhasil dalam wawancara hari ini? Dia cukup fasih. Tapi apakah kamu punya keahlian komputer? Saya tidak perlu pengetahuan komputer. Saya hanya ingin tahu psikologi konsumen. Ikuti saja merek mana yang paling laris. Tidak, apa yang kamu lakukan ketika seseorang bertanya tentang pengetahuan Saya profesionalmu? bukan tukang reparasi komputer. Saya menjual komputer. Selain itu, sebelum pelanggan datang untuk membeli, dia pasti tahu sesuatu tentang mereka. Lihat, contohnya komputer Zibo seperti apa yang diinginkan pelanggan. Tidakkah kita bisa mengimpor beberapa unit seperti ini? Apa artinya? Kamu hanya orang kuno. Apa yang kamu lakukan? Saya pikir kamu jauh tertinggal dari Zibo dalam hal keterampilan komputer. Kenapa? Aku bilang kamu ngomong ke aku kayak gini. Apakah kamu masih terlihat seperti kamu di sini untuk wawancara? Aku mengerti. Kamu tidak bermaksud menggunakan aku. Aku akan bilang langsung ke kamu. Ah, kamu. Dia cuma orang tua yang keras kepala. Kecuali aku mau melakukannya untuk kamu. Tidak ada yang mau melakukannya untuk kamu. Hei. Karena kamu bilang ini tentang aku, maka aku akan mempekerjakan kamu hari ini. Rekan-rekan, laporan pemeriksaan fisik sudah keluar. Pulang dan minta orang tua kamu untuk menandatangani. Oke, semuanya datang dan ambil. Liu Jiang, laporan pemeriksaan medis kamu. Hei, apa golongan darah kamu? Orang bilang orang dengan golongan darah B paling ceria. Hei, apa golongan darah kamu? Aku oh. Hei, apa golongan darah orang tua kamu? Apa masalahnya kalau semuanya golongan darah A? Tidak mungkin. Dua orang dengan golongan darah A tidak bisa punya anak dengan golongan darah B. Kenapa kamu tidak bisa melahirkan? Lihat aku. Hanya ada satu kemungkinan. Bukan anak kandung orang tua kamu. Kamu bukan anak kandung orang tua kamu. Kalau kamu benar-benar tidak percaya, tanya saja guru. Berarti mereka salah kasih golongan darah aku. Aku bilang ke kamu, aku anak kandung orang tua aku. Kenapa? Pos. Ah, apakah ibu kamu benar-benar tahu tentu? Tapi kamu tahu apa kalau ini benar? Maka aku juga ingin tahu apa yang terjadi. Baik. Bawa kamu ke sana. Ayo pergi. Aku kembali. Kamu sudah makan. Makan ini malam ini. Makan saja, hampir tidak ada yang tersisa untuk dimakan. Apa masalahnya? Ada sesuatu yang mengganggu kamu lagi. Hei, aku ingin berhenti. Kenapa pabrik tidak berjalan baik sekarang? Aku bahkan tidak bisa membayar gaji aku. Saya mungkin bisa belajar dari orang lain dan terjun ke laut. Bagaimanapun juga aku Zhao Xingmei tidak bodoh. Benar, aku tidak tenggelam. Bagaimana kalau kita buka toko pakaian? Mungkin bahkan lebih baik dari Shurong. Apa maksudmu? Apa artinya lebih hebat dari Shurong? Itu berarti New Shurong. Dia hebat, dia hebat. Aku hanya tidak bisa melakukannya. Aku hanya tidak bisa menandinginya, kan? Aku juga belajar darinya untuk membuka toko pakaian. Lihat apa yang kamu katakan. Aku hanya bercanda. Kamu sama sekali tidak lucu.
Jika aku benar-benar di PHK, apakah kamu bisa tertawa? Senyumlah untukku. Aku akan pergi membelikanmu sesuatu untuk dimakan. Benda ini terlalu tidak bergizi. Tidak perlu membeli. Aku juga tidak bisa memakannya. Kamu tidak keluar. Ibu, Makanan sudah di meja. Kamu makan saja. aku sudah makan di rumah Bibi. Apa maksudmu? Apakah kamu tidak suka masakan ibumu? Sekarang aku tidak bisa masuk ke mulutmu. Rumah bibiku punya segala macam hidangan lezat dari darat dan laut. Kamu hanya suka pergi. Kalian berdua semua condong keluar. Oke, kamu pikir rumah bibiku bagus? Kamu pergi ke rumah mereka untuk makan. Pergi tinggal di rumah mereka. Jadilah anak yang baik untuknya. Ibumu aku tidak begitu beruntung. Ibu, apakah kamu menyesal memiliki aku? Kamu baik-baik saja. Jangan ganggu aku lagi. Kenapa? Apakah kamu hanya mengatakan ini karena kesal atau itu benar? Jangan menakut-nakutiku. Liu Zheng sedang berbicara. Liu Zheng. Aku berlebihan di keluarga ini. Aku berlebihan di dunia ini. Orang tuaku tidak menginginkanku. Tidak ada yang menginginkanku. Apa yang kamu lakukan tinggal di rumah? Jangan berpikir seperti itu. Ayo kita pergi bersama. Kamu kan sahabatku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku bilang ayo kita pergi bersama. Halo Bu Guru, saya orang tua Qi Shengnan. Apa yang terjadi dengan anak itu? Qi Shengnan dan Liu Zheng tidak masuk kelas hari ini. Tidak ada kabar cuti juga. Apakah Anda tahu kemana dia pergi? Saya tidak tahu. Saya selalu mengira dia ada di sekolah kan. Saya duluan ya Bu Guru. Shengnan. Hei, kenapa kamu di sini? Apakah Liu Zheng ada di sini? Tidak ada. Apa yang terjadi dengan kalian berkelahi soal sapi itu? Jangan berteriak, kalau ada yang mau dibicarakan bicara pelan-pelan saja. Liu Zheng itu cucuku. Dia kesayanganku. Sudah ku bilang, kalau kamu bisa mengurusnya silakan saja. Kalau aku tidak bisa mengurusmu, aku akan mengirimmu ke sini. Kita berdua yang mengurus. Ngerti tidak? Jangan khawatir. Tidak ada apa-apa. Hari ini Liu Zheng, dia tidak masuk kelas. Setelah selesai dia pulang. Kami tidak melihatnya. Jadi kami pikir mungkin dia kembali ke sini. Apa yang kamu lakukan padanya? Kamu memarahinya, bahkan memukulnya. Tolong jangan banyak bicara. Oh, cari anak itu. Pergi ke rumah Shurong. Ayah ibu ada masalah? Apa yang terjadi? Shengnan dan Liu Zheng kabur dari rumah. Aku? Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu kabur dari rumah? Liu Zheng bertanya sesuatu padaku hari ini, tapi aku rasa dia sepertinya sudah tahu. Apa yang dia tahu? Apa yang kamu katakan? Dia bertanya apakah aku anak kandungmu. Liu Shurong, kau sudah keterlaluan. Kau tidak tahan denganku, Zhao Xing. Tidak ada hari yang damai. Ya tidak apa-apa kalau kau membenciku. Apa yang kau lakukan pada anakku? Kalau sesuatu terjadi pada Liu Zheng, aku akan berkelahi denganmu. Berhenti berteriak. Aku bilang kau nak, apa masalahmu? Apa yang harus kau katakan dan apa yang tidak boleh kau katakan? Kenapa kau tidak tahu? Tidak apa-apa nak. Ayo kita tidak salahkan satu sama lain lagi. Mari kita cari anak itu secara terpisah, oke? Ya. Kau benar, cepat cari anak itu. Ini cucuku. Oh, mencari cucuku. Cepat pergi cari cucuku. Baiklah, aku akan pergi cari cucuku. Aku akan pergi cari ibuku. Lalu aku duluannya. Hei, pergilah. Pergi cari cucuku.
Shengnan. Apa menurutmu orang tua kita sedang apa sekarang? Apa mereka akan datang kepada kita? Aku tidak tahu, mungkin iya. Orang tuamu pasti akan datang. Ibuku mungkin bahkan tidak tahu kalau aku keluar. Hei, apa kau menyesal? Kalau kau menyesal, ayo kita pulang. Aku tidak menyesal. Ayo lebih cepat lagi. Hai, siapa kamu? Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Lucu sekali ini, pertama kalinya, aku melihat wanita cantik melindungi pria. Apa ini disebut? Kecantikan menyelamatkan pahlawan. Ayo, apa maksudnya kecantikan menyelamatkan pahlawan? Menurutku ini beruang. Untuk kecantikan yang menyelamatkan beruang. Hahaha, aku beritahu kalian. Orang tuaku akan datang. Perhatikan. Ibu dan ayah, ayo cepat. Pergi. Liu Zeng. Haha. Wah, sepertinya ada orang. Ah, Liu Ce. Liu Ce. Ada apa denganmu? Mama. Bagaimana kamu bisa terluka? Nobita. Kupikir kamu sudah tidak mau aku lagi. Apa yang terjadi? Sebenarnya aku baik-baik saja. Shengnan ada di sana. Cepat ke sana. Shengnan. Apa yang terjadi, Mama? Jangan pergi. Ayahmu sudah tidak apa-apa. Bagaimana kamu bisa terluka? Mama, aku baik-baik saja. Kamu juga tahu rasanya sakit. Kamu janji padaku tidak akan pergi tanpa bilang. Aku tahu, Mama. Liu Zeng. Ada apa denganmu? Dan wajahmu. Bukan ini semua salahmu. Bagaimana dengan Shengnan, kalian tidak bersama? Shengnan ditarik oleh dua preman karena aku. Kamu pergi kemana? Ah, apa yang kamu lakukan? Oh, Aku pergi. Ah, Sui. Siwei. Tidak. Tidak ada jalan kembali. Siwei. Tidak ada jalan kembali. rolling. Haha. Bodoh, kamu membuatku ketakutan. Jangan lakukan ini lagi. Kamu tahu, Mama, aku salah. Untuk apa kamu lari-larian? Tidak ada luka dimanapun. Sebenarnya, saya sangat bersyukur kepada kedua orang itu. Atas rasanya sekarang seperti mimpi. Keluarga kita sudah bersatu kembali. Kalau aku pulang, orang tuaku sudah tidak ada. Haha. Shengnan, kamu baik-baik saja? Kiwe, semoga anak-anak baik-baik saja.